sejahtera untuk kita semua. Dulur Mangleh, jumpa lagi dengan cerita Mangleh, tempat cerita hebat. Dan kali ini lagi-lagi ada orang hebat yang akan kita ajak bercerita. Dia adalah Pak Suniar MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pagalan. Apa kabar Pak Suniar? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat-sehat. Alhamdulillah Pak Suniar, ini sengaja Mangleh datang untuk mengulik nih tentang SMA Negeri 1 Pagalan. Pas kami masuk tadi tertulis SMA Negeri 1 Pagalan sekolah unggulan kalau tidak salah. Benar Pak Suniar? Alhamdulillah untuk di Kota Pagalan diunggulkan di Kota Pagalan. Ngapun yang disebut sebagai sekolah unggulan. Alhamdulillah untuk di Pagalan prestasi akademik anak-anak kita selalu untuk masuk perguruan tinggi di atas 88%. Selalu di atas 88%. Diterima di perguruan tinggi negeri yang ternama di Sumatera Selatan dan ada beberapa di luar Sumatera. Alhamdulillah. Kemudian ada program-program unggulan mungkin yang selama ini dikembangkan di sekolah ini. Nah, program unggulan di sekolah kita melatih anak-anak untuk kecakapan hidup atau life skill. Life skill. Nah, tempo hari kita sudah launching parfum dari bubuk kopi. Parfum dari bubuk kopi. Ini mantap nih. Terus yang kami namakan parfum kau bersama. Pantas ruangannya ini juga bau kopi. Karena ada kopi. Ada kopi. Juga ada parfum itu ya. Oke. Kemudian kita ngembangkan khusus untuk prestasi non akademik. Kita lebih meningkatkan untuk bidang baris berbaris paskibra. Paskibra. Nah, paskibra. Kalau untuk di Pagalan itu langganan sudah selalu siswa kita yang masuk di menjadi pengibar bendera. Menjadi pasukan 17 untuk pengibaran bendera di kota. Bahkan ada siswa kita yang sudah sampai ke tingkat nasional untuk membawa baki bendera pusaka penurunan bendera di Istana Negara. Luar biasa. Siapa nih yang beruntung Pak? Jadi pengibar bendera itu. Itu tahun 2019 itu. 2019 pastinya ya. Siswa kita itu namanya Tata. Menjadi pengibar penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Kalau untuk di tingkat provinsi hampir tiap tahun kita selalu adil di tingkat provinsi. Ngomong-ngomong, SMA ini sudah lama Pak Suniar berdiri sampai sebegitunya prestasi yang diraih. SMA 1 Pagalan ini sekolah tertua di Tanah Besema, Pak. Bukan jadi di Pagalan. Tertua di Tanah Besema. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Pagalan ini berdiri pada tahun 1965. 1965. Jadi sekarang sudah 2001, usianya sudah cukup tua. Usia tua, ya mudah-mudahan kita kembali untuk menimbulkan jiwa muda. Oke. Pak Suniar, biasanya kan segala macam prestasi sebuah organisasi, sebuah lembaga itu tidak terlepas dari visi yang dituju oleh sebuah lembaga. Ngomong-ngomong, bisa dikasih tahu nih ke dulur Mangleh, apa dia visi SMA kita nih? Iya, kita untuk visi secara umum kita ambil yang agak gaul sedikit bahasa anak mudanya. Unggul dalam penampilan dan unggul dalam prestasi. Unggul dalam penampilan dan unggul dalam prestasi. Kita terjemahkan dalam istilah anak mudanya saja. Jadi dalam penampilan kita penampilan oke. Prestasi harus kita oke. Ini luar biasa ini. Wajar kalau sekolah ini jadi refleksi masyarakat. Katanya orang berbondong-bondong nih ingin menyekolahkan anaknya ke SMA. Untuk di Pagalan ini setiap tahun yang ikut tes ingin seleksi masuk ke SMA 1 ini tidak pernah kurang dari 700 sampai 800 peserta tiap tahun yang ingin masuk. Nah, sementara daya tampungnya berapa? Daya tampung kita hanya 360 siswa. Hanya 360 siswa. Artinya banyak yang harus ikut terseleksi ya. Betul, banyak harus kita lepas dan kita pilih untuk yang terbaik kita seleksi dengan beberapa jalur yang ada. Terus yang diterima di sini yang seperti apa harus yang punya kebun lebar atau pejabat atau gimana? Yang maksudnya kita itu ada beberapa jalur. Pertama jalur prestasi akademik. Jalur akademik, oke. Akademik itu kita
kita ambil dari prestasi-prestasi nilai-nilai dia di sekolah sebelumnya. Ya. Prestasi non akademik kita ambil juga anak-anak yang punya sertifikat ataupun juara-juara di tingkat kabupaten kota, tingkat SMP-nya, baik olahraga, seni maupun baca Al-Quran. Oh, Kita Pak jalur prestasi non akademik. prestasi non akademik. Jadi mereka kita pada tiketnya masuk sekolah tanpa tes bagi mereka yang punya prestasi non akademik. Ya. Tanpa tes masuk ke sekolah. Itu untuk yang kita terima. Kemudian yang lain-lain yang paling kita utamakan juga ada yang jalur melalui Hafiz Al-Quran. Kami ke depan nuansa keagamaan, religiusnya akan lebih baik lagi di SMA Negeri 1 Pagalang. Kan mengambil orang-orang yang dari Hafiz Al-Quran. Oh iya, ya. Jadi ini sangat beruntung ini informasinya bagi teman-teman ataupun dulur mangga yang punya anak kemudian punya prestasi, bisa disalurkan prestasinya melalui prestasi satu. Insya Allah kita poles untuk sebaik mungkin. Oh iya. Ngomong-ngomong soal ini kan sekolah besar nih ya. Ya, Rombongan belajarnya sudah berapa kelas? rombel kita ada 30 rombel. Kelas 10 atau kelas 1 itu ada 10, kelas 2 atau kelas 11 ada 10, dan kelas 12 10 juga. Jadi totalnya ada 30 rombel dengan murid kita berjumlah 1071 orang. Jadi 1071 siswa Dari keseluruhan. Luar biasa. Dan alhamdulillah cukup Memang banyak. gurunya cukup untuk mengampu sekian banyak siswa. Alhamdulillah untuk guru totalnya guru PNS dan non PNS sebanyak 107 orang. 107 orang. 97 itu adalah guru dan pegawai PNS-nya, ASN-nya. Sisanya dibantu oleh kawan-kawan yang mengajukan honorer. Oke, Pak Surya. Mungkin ada mimpi-mimpi nih, mau seperti apa? Mau dibawa kemana SMA Negeri 1 Pagalang ke depan? Cita-cita kita bersama di sekolah inginnya bahwa SMA 1 ini punya prestasi yang lebih baik lagi. Ya minimal lah kita mempunyai prestasi-prestasi non akademik di tingkat provinsi dan nasional. Harapan kita untuk kedepannya jika kita bisa berkibar di wilayah provinsi Sumatera Selatan dan mengangkat nama Besema untuk kedepannya. Sesuai dengan sekolah tertua, harapan kita juga prestasinya juga kalau bisa ya mengikuti era digital sekarang. Oh iya. Dan ngomong-ngomong juga banyak alumni yang katanya sudah sukses di luar. Alhamdulillah dari data-data alumni yang sering komunikasi ke sekolah itu cukup banyak. Oke. Ada yang di berkiprah di bidang pemerintahan, Ya. berkiprah di bidang kepolisian, angkatan dan lain cukup banyak. Dan informasi yang data-data di alumni sudah cukup berkiprah untuk sampai ada yang di tingkat akademi, di tingkat kepolisian dan tentara sudah mencapai bintang. Mungkin ada pesan nih untuk alumni SMA Negeri 1 Pagalang. Untuk alumni SMA Negeri 1 Pagalang, tolong doakan semoga alma mater kita ini akan lebih baik ke depan. Amin. Dan mohon motivasinya untuk kemajuan SMA 1. Dan sekarang terima kasih pada alumni SMA Negeri 1 Pagalang. Karena apa? Berkat bantuan alumni SMA Negeri 1 Pagalang, kita sudah hampir menyelesaikan program pembangunan masjid dengan murni dibiayai oleh alumni SMA Negeri 1 Pagalang. Sekali lagi, terima kasih, masjid kita sudah 90% siap untuk digunakan. Luar biasa. Mudah-mudahan podcast ini Siap. bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang SMA Negeri 1 Pagalang, sekaligus bisa mengobati kerinduan para alumninya. Amin. Pak Sunyar, mohon maaf sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi tadi Pak Sunyar udah bilang cukup waktunya hanya sebatas ini karena berikutnya Pak Sunyar akan sibuk nih mempersiapkan apa tadi untuk vaksin ya. Vaksin. Untuk apa itu tadi? Persiapan seleksi tes P3K di wilayah Pagalang. Oke, mudah-mudahan sukses tugasnya Pak Sunyar. Amin. Dan berikut ini izin kami mau bertanya-tanya kepada wakil kepala sekolah dan beberapa siswa di SMA Negeri 1 Pagalang. Terima kasih, Bang Baik. Salam sukses, Pak Sunyar. Sukses selalu.
Oke, dulur Mangle masih bicara soal prestasi yang diraih oleh SMA Negeri Pagaralam, dan kali ini kita ingin lebih memperjelas melalui wakil kepala sekolah bidang Humas Pak ya, dengan Pak Hardianto SPD. Apa kabar Pak Hardianto? Pak Hardianto tadi sudah disinggung sedikit oleh kepala sekolah, kemudian siswa-siswanya juga sudah sedikit bicara tentang apa yang sudah diraih melalui prestasi. Mungkin secara utuh bisa disampaikan Pak Hardianto paling tidak yang begitu fenomenal tentang prestasi yang sudah diraih oleh SMA Negeri 1 Pagaralam. Silakan. Baik, terima kasih. SMA Negeri 1 Pagaralam yang berdiri cukup tua atau cukup berpengalaman di wilayah Kota Pagaralam. Di antara prestasi-prestasi yang sudah diraih, misalnya prestasi akademik, SMA Negeri 1 Pagaralam itu mendapatkan juara di Olimpiade Sains tingkat kota dan provinsi pada tahun 2019 dan 2020 dari 9 mata pelajaran, Pak. 9 mata pelajaran. 9 mata pelajaran, di antaranya ada mata pelajaran kebumian, geografi, dan mata pelajaran yang lain. Kemudian selanjutnya di bidang non akademik, SMA Negeri 1 Pagaralam ini telah banyak menemukan juara-juara baik itu di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Misalnya siswa kita ada yang mendapat kesempatan untuk menjadi peserta paskibraka tingkat nasional pada tahun 2019. Kemudian mendapat kesempatan juga di paskibraka provinsi tahun 2021 dan juga menjadi peserta paskibraka di tingkat kota Pagaralam pada tahun 2021. Ya. Oke Pak, ini kan prestasi yang cukup fenomenal ataupun luar biasa. Dan sebuah prestasi tentunya tidak datang secara tiba-tiba, tapi perlu diupayakan. Selama ini pola pembinaan prestasi di SMA Negeri ini seperti apa sih? Jadi kami pendidik atau SMA Negeri 1 Pagaralam ini, Pak, sangat mengamati bakat dan minat siswa. Apabila siswa itu misalnya mempunyai bakat di bidang seni, maka akan kami arahkan ke bidang seni melalui ekskul. Ya. Selain ekskul, kita juga di SMA Negeri 1 Pagaralam punya komunitas. Iya Pak, komunitas. Komunitas inilah yang nanti akan awal atau embrionya dari ekskul. Misalnya kita sekarang sudah punya ekskul putra putri Masabala, kemudian sinematografi. Ya. Komunitasnya seperti apa sih? Komunitasnya itu Pak, misalnya kalau di bidang religius atau bidang agama, kita waktu penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi, ini ada yang kita syaratkan yang penghafal Al-Quran. Jadi mereka yang penghafal Al-Quran ini nanti akan kami wadahi melalui ekskul ya, yang sebelumnya melalui komunitas. Mereka inilah akan dibina untuk memantapkan kembali hafalan-hafalan mereka untuk jus-jus berikutnya. Ada kendala selama ini dalam rangka pembinaan prestasi siswa? Kendala-kendala yang kami alami itu sebenarnya kendala-kendala yang tidak begitu serius, Pak. Kita hanya menekankan bagaimana disiplin siswa untuk untuk mereka lebih berprestasi lagi di dalam meraih apa yang menjadi cita-cita kita secara umum. Baik Pak Hardianto, terima kasih atas informasinya. Semoga prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 1 Pagaralam semakin banyak. Ya, terima kasih. Demikian dulur Mangle, salam. Oke, dulur Mangle, tadi saya sudah bicara dengan Pak Sunia selaku Kepala SMA Negeri 1 Pagaralam, dan kali ini kita langsung bertanya nih kepada para siswanya. Apa kabar? Dinda Hafiza. Baik. Kita tos dulu.
Ini dengan siapa? Aisyah. Ini, Karina. nah ini pakaiannya bagus-bagus ya, seragam sekolah atau seragam apa? Seragam sekolah. Wah, dari seragamnya saja udah oke, apalagi nanti Hafizah, Aisyah. Aisyah dan Karina. Akil. Sebagai apa? Aisyah? Sedang. Aisyah? Anggota. Kelas berapa sih semuanya ini? 12 semua? Artinya kalau 12 kelas 3, sebentar lagi mau tamat ya. Nah nih saya mau tanya, sudah hampir tamat 3 tahun belajar, hampir 3 tahun belajar di SMA nya. Kesannya gimana sih belajar di SMA Negeri Pagarawan? Tentunya tuh asik, seru, gurunya juga sudah berpengalaman semua Pak. Jadi dijamin apa yang kita pelajari itu standar nasional. Oh gitu ya, asik, seru, Iya. gurunya berpengalaman dan terjamin standar ya. Kalau Karina gimana? Ya tentunya saya sangat senang karena di sini banyak murid-murid yang berbakat dan banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh KM1. Saya termotivasi dari itu. Hafizah, ada kesan tersendiri? Kalau saya sih di SMA Negeri 1 ini adalah sekolah terbaik di Pagaralam dan merupakan sudah memiliki prestasi yang sangat banyak sampai tingkat nasional. Oh gitu. Selama ini selain belajar di kelas, ada kegiatan ekstra yang diikuti? Enggak? Apa? Oh, eskulnya apa? Eskul pramuka, Enggak. Terus? futsal, Futsal, basket, basket, dan masih banyak. semuanya lagi. Kalau habis deh, ikut ekstra. Pramuka tadi, pramuka, futsal, sios, banyak. Dari sekian kejuaraan yang diikuti yang paling berkesan dan paling monumental itu apa? Selama hampir 3 tahun ini. Kalau saya sendiri paskibra. Paskibra, memang ikut paskibra. Dan pernah sampai level apa? Maksudnya disertakan Tingkat kota. tingkat kota. Oh, sebagai apa ya? Sebagai pembawa baki. Bawa baki. Mudah-mudahan teman-teman bisa sampai sana ya. Terus Ada kebahasaan. Kebahasaan maksudnya bahasa Inggris atau? ya, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oh gitu. Itu pernah ikut lomba-lomba. Sebelumnya pernah ikut. Habis mungkin apa ya? Pramukanya. Kalau pramuka sih ini sudah ke tingkat PWD. PWD ya. Provinsi. Oh ini luar biasa. Ya mudah-mudahan apa yang kita sekarang ini menjadi bekal prestasinya. Terus cita-cita sendiri setelah tamat dari sekolah ini apa? Cita saya sih saya ingin bersekolah di kedinasan. Sekolah kedinasan. Wah mantap ini. Mungkin salah satunya apa yang sudah tertuju? PDN. Di PDN. Kalau Aisyah pengen insya Allah kedokteran. wah luar biasa kan? Jadi poluan Pak. Wah, ini cita-cita yang sangat bagus ini dulur mana, dan kita doakan bersama semoga apa yang menjadi cita-cita dari kita ini dapat terwujud. Oke, selamat belajar, selamat meraih prestasi, mudah-mudahan tercapai. Lihat.